Daralun, perkenalkan saya Indra Wijaya, wartawan dari Serambi. Saat ini sendiri saya sedang bersama dengan tim Kutaraja, di mana tim Kutaraja ini merupakan kumpulan dari mahasiswa teknik Universitas Syakuala, di mana mereka ini berhasil menorehkan prestasi gemilang di kancah dunia, di mana mereka mendesain prototipe mobil yang diberi nama Kutaraja Aeromoto. Saat ini saya sendiri sedang bersama dengan 4 perwakilan dari tim Kutaraja 10. Saat ini bersama saya ada Muhammad Faris sebagai tim leader, kemudian ada Muhammad Nazar AR sebagai stopping mechanism sama data analisis. Lalu ada Munawar Afwadi. Ya, Kemudian ada Ihtarami Ulia Aritonang. Nah, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang ini, Saudara Alun, mungkin sebelum kita mulai mungkin bisa dijelaskan, perkenalkan lebih dekat mungkin supaya Saudara Alun ini mengenal siapa kalian dan dari jurusan mana saja. Baik. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Faris. Saya selaku Ketua Umum Kutaraja WSK. Saya juga berperan sebagai leader di tim ini. Dan saya juga sekaligus berperan sebagai hidrogen peroksida spesialis pada reaksi kimia di mobil ini. Mungkin saya sendiri itu adalah Muhammad Azhar R dari Teknik Elektro, yang dimana di bagian mobil ini saya bekerja sebagai data analisis dan juga stopping mechanism untuk pemberhentian mobil sesuai dengan target lomba. Halo, perkenalkan saya Munawar Afadi. Saya di sini sebagai di Kutaraja 10 saya sebagai mechanical specialist. Halo, perkenalkan namaku Tara. Di Kutaraja Aeromoto 10 ini aku berperan sebagai katalis spesialis atau chemical specialist di bagian katalis, yaitu potassium iodide. Ya, baik Saudara Alun. Jadi menariknya tim Kutaraja 10 ini baru saja berhasil meraih juara pertama pada kategori apa nih? Kategori Performance race. Performance race ya. di Aceh China Regional Champ Car Competition ya, pada 8 dan 12 Agustus lalu di Tianjin, Tiongkok ya, Universitas Tianjin ya. Mungkin bisa diceritain sih gimana, mungkin teman-teman ini kan pengen tahu gimana sih ini, apa pengalaman pertama kita pas ikut lomba di Cina ini, dan seperti apa sih mungkin suasana di sana. Oh, oke. Mungkin untuk saya sendiri ini pengalaman saya kedua mengikuti lomba Chemical ini. Yang pertama itu di Malaysia, yaitu Malaysia Chemical Engineering Car Competition dari tahun 2024. Nah, di perlombaan itu yang mengantarkan tim Kutaraja ini menuju lomba selanjutnya, yaitu di Cina. Untuk saya sendiri udah 2 kali untuk mengikuti perlombaan. Mungkin lanjut. Kalau saya sendiri mungkin sudah 2 kali juga pada bagian CMECAR ini. Di lomba-lomba lain juga pernah mengikutinya. Cuman kalau terkhususnya CMECAR itu saya sudah 2 kali, yaitu di MCACC di Malaysia di tahun 2024 sama di Cina nih 2023. 2025. Lanjut, Om. Nah, kalau dari saya sendiri ini kali pertama saya ikut lomba. Pertama saya naik pesawat, pertama saya ke luar negeri. Ya, pengalaman menarik sih, banyak pengalaman baru pas ikut lomba ini. Kalau untuk saya sendiri nih sebagai tim ya, itu pertama kalinya, dan juga ini pertama kali kompetisi ke luar dari Indonesia. Kemudian pengalaman pertama saya juga untuk mengenal lebih jauh tentang perlombaan ini, khususnya Chemical ini. Nah, kan kalau kita tahu ini kan ada 37 universitas ya, yang dari seluruh dunia yang ikut dalam kegiatan Aceh China Regional Champ Car Competition ini kan. Mungkin kan 37 universitas di seluruh dunia ini seperti apa sih mungkin perlombaannya? Mungkin kan teman-teman ini kan masih awam apa nih China Car Competition ini. Mungkin bisa dijelaskan mungkin ke Faris mungkin sebagai tim leader seperti Oke. Jadi perlombaan ini tuh udah diadakan dari tahun 1990. Pusatnya itu pertama di Amerika, yaitu nama lembaganya AIC, yaitu American Chemical Engineering Car Competition, Chemical Engineering ini Prototype. Nah,
Jadi dulu itu ini berpusat di Amerika. Setelah itu mulai berkembang nih dari Amerika, Amerika Utara, Asia, dan ke benua Eropa juga. Jadi lomba ini sudah diadakan dari tahun 1990. Nah, pada tahun 2007 itu ada terjadi eksiden yang membuat perlombaan ini semakin ketat itu, yaitu terutama dalam segi K3 atau keselamatan kerja. Nah, jadi lomba kali ini kami ikuti itu untuk tingkat Asia Pasifik nih. Di Asia, di benua Asia saja. Nah, waktu 37 universitas itu dihadiri dari perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Cina itu sendiri. Gitu. Berarti dari tiga negara berarti. Ya, 3 negara yang diundang. 3 negara yang diundang. Mungkin bisa dijelasin ya, mungkin kan kita sudah ada nih Prototype. prototype yang dihasil karya dari tim Kutaraja 10 ini. Namanya nih apa kalau bisa dikasih tahu nih? Namanya tuh Aeromoto. Aeromoto. Mungkin bisa jelasin gimana fungsinya? Mungkin karena ini berbincang tentang desain dan bentuk mobilnya dan kinerjanya, mungkin kami akan jelasin satu persatu. Oke, kami mulai dengan desain kenapa bentuknya seperti ini dan kenapa dia menggunakan pneumatik, itu akan dijelaskan oleh kawan saya sendiri, itu Bang Munawar. Nah, ini sebetulnya ini mobil ini udah pernah ikut lomba pas di Malaysia. Nah, ini mobil ini kami karena di Cina itu beda regulasinya, jadi kami sesuaikan desainnya sesuai regulasinya. Nah, di regulasi mobil ini kami gunain desain dengan 2 struktur akrilik, kemudian ini kami gunakan vessel, kemudian ada roll level valve dan pneumatik. Nah, pneumatik ini bergerak menggunakan sistem gas yang merubah gerak mobil sehingga mobil ini dapat bergerak sesuai target yang dicapai. Layaknya piston lah. Kalau di kereta tuh ada piston tuh untuk Mungkin pembakaran. lebih tepatnya itu jika pernah lihat kereta api, sistemnya tuh kayak roda engkol gini, mutar engkolnya di belakang itu. Nah, untuk penggeraknya itu kan menggunakan reaksi kimia. Saya selaku hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu sumber reaksi utamanya itu. Nah, sumber reaksi utamanya itu saya ngatur nih berapa jumlah volume yang kami butuhkan untuk target tertentu. Kami juga di Unsia udah melakukan berapa kali percobaan, mungkin hingga ratusan kali ini untuk biar targetnya tepat gitu. Setelah itu teman saya Itarami, dia yang mengejas berapa katalis yang dibutuhkan. Mungkin bisa dijelaskan oleh Itarami? Nah, untuk hydrogen peroxide ini kan tanpa menggunakan katalis itu reaksinya lambat untuk menghasilkan gas yang namanya oksigen, dan juga emisinya itu cuma water. Nah, untuk saya sendiri menambahkan katalis untuk mempercepat reaksi itu, sehingga gas yang dihasilkan itu lebih banyak, dan gas itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan pneumatiknya sehingga dia berjalan sesuai target yang kita inginkan. Dari situ kita hitung berapa jumlah hidrogen peroxide yang kita gunakan dan juga berapa katalis potasium iodide yang kita gunakan. Berarti kan udah ratusan kali percobaan sampai bisa jadi seperti ini. Ya, benar. Mungkin ini untuk ide awal untuk kalian ciptain ini seperti apa sih mungkin? Mungkin ide awal dari penciptaan mobil ini, kenapa kami gunain desain dan sistemnya begini? Itu lebih diutamakan karena kami mengutamakan mobil ini lebih simple dijalankan dan lebih mudah dan lebih durability-nya lebih tinggi gitu. Dibandingkan dengan sistem mobil-mobil yang lain, mobil ini tuh dengan tekanan sedikit pun masih bisa berjalan gitu. Jadi kami mengutamakan kesimpulan di mobil ini. Gitu. Nah, mungkin karena di lomba itu ditentukan jarak sama ditentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak tersebut, diberikan jarak yang sebanyak 2 menit lah untuk kita melakukan race sejauh 23 meter. Nah, saya sebagai data analisis itu menganalisis data mana yang harus digunakan, yang dimana kita menggunakan tekanan bar pada saat itu 5,8 bar. Nah, 5,8 itu dimasukin di sini ya? ya, nanti kan diinjeknya di sini nih. Ini dimasukkan jumlah HO2 hidrogen peroksida sama KI itu dimasukkan ke dalam vessel untuk menghasilkan reaksi. Sehingga reaksi tersebut menghasilkan 5,8 bar. 5,8 bar ini didapat oleh data yang kami dapat dari hasil trial and error di Universitas Syakola sendiri. Untuk dapatkan hasil data yang presisi ini kan
23 meter ya. Iya, 23 Jaraknya meter. dan akurasinya tuh yang saya baca kan cukup tinggi ya, tetap sesuai dengan jarak yang ditentukan. Iya. Itu berarti untuk menganalisis itu berapa lama waktu yang kalian butuhkan? Kami cuma butuh waktu 5 menit. 1 menit untuk menganalisis, 2 menit untuk proses pemasukan cairan bahan kimia, sama 2 menit lagi untuk prepare tentang mobil ini. Sebenarnya diberikan waktu 15 menit untuk kami melakukan race kedua. Karena kan ada 2 kali race, race pertama sama race kedua. Yang dimana penentunya itu adalah race kedua. Jadi untuk 15 menit diberikan jaraknya, yang kami butuhkan cuma 5 menit. 5 menit. Nah, Mungkin sedikit fun fact juga, karena kami mobil ini mengutamakan simplitas, jadi waktu race itu dikasih waktu persiapan bahan kimia itu 1 jam atau 60 menit kan. Nah, karena mobil kami ini paling simple gitu, paling simple dan paling reliable gitu, kami cuma butuh 6 menit untuk persiapan. Sedangkan mungkin untuk mobil-mobil yang desainnya dan sistem yang lebih rumit itu butuh waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sampai tim yang tidak cukup waktunya itu. Bahkan kami waktu sudah 6 menit itu sudah selesai tugas kami. Itu keutamaan mobil kami. karena Mobil desainnya ya, simpel tadi. desainnya simple dan mekanismenya simple. Tapi tidak menutup kemungkinan mobil ini tetap akurat. Tetap akurat. Nah, kalau kita lihat sendiri kan, kita dengan desain simple seperti ini kan, kalau bisa dilihat kan memang enak dilihat, yang mudah ditenteng. Ya. Nah, kalau kita bandingin dengan karya-karya dari universitas lain yang dari 37 universitas itu seperti apa? Mungkin dari Tara dulu nih. Kalau aku yang selama lihat di kompetisi ya, itu dari dimensi mereka lebih tinggi, dan karena menggunakan sistem iodine clock yang sangat berbeda dengan kesimpelitas dari mobil kami. Jadi dimensi dan ukuran dari mobil mereka sendiri jauh lebih besar. Dan juga benar-benar untuk kesimpelitas ini mobil kami benar-benar yang simple, efisiensi, dan emisinya juga dibilang sedikit daripada persiapan dari universitas lainnya gitu. Mungkin juga mobil ini kan karena mengutamakan simple, ukurannya lebih kecil. Dan jadi untuk mobil ini keutamaan itu juga kecepatannya tinggi gitu. Waktu kami race itu semua orang pada tercengang tuh lihat mobil kami paling cepat. Sedangkan mobil lain itu kan menggunakan prinsip dinamo dan menggunakan reaksi elektrokimia, menghasilkan listrik dari reaksi kimia. Jadi mobil mereka itu lebih lambat, cenderung lebih lambat. Nah, sedangkan mobil kami ini cukup cepat itu untuk pergerakannya, bahkan sampai untuk dari 0 ke 23 meter itu cuma butuh sekitar 4 atau 3 detik gitu. Lebih sangat cepat gitu. Orang banyak terkejut pada saat itu. Dan dibandingkan semua universitas yang ada di perlombaan itu, cuma mobil kami sendiri yang beda. Tapi mobil kami juga bisa menang gitu. Iya, iya. Utangan kesimpulan. Berarti kalau misalnya kita lihat kan, ini kan mungkin Seda Ralun juga kan lagi bertanya kayak mana, apa sih mungkin suku cadang di dalam ini seperti apa sih, mungkin bisa dijelasin ya. Mungkin kita kami ngambil tugas nih untuk pembagian Ya mungkin sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. tupoksi masing-masing. Nah, jadi pada bagian ini itu ada yang namanya vessel. Nah, vessel ini seperti layaknya tangki lah, tangki bensin pada kendaraan. Nah, di sini kami mengisikan bahan bakar. Sebenarnya kami tidak ada pembakaran di sistem prototipe ini, namun kita ibaratkan seperti itulah untuk memudahkan penonton. Jadi di sini kami menggunakan hidrogen peroksida dan KI, yang dimana ketika kami sudah memasukkan cairan kimia ke dalam vessel tersebut, ini akan menghasilkan bar. Nah, tekanan bar yang kami butuhkan sesuai dengan jarak yang ditentukan oleh penyelenggara lomba itu 23 meter, dan bar yang kami gunakan itu 5,8 bar. Yang dimana vessel ini dia menghasilkan panas juga, makanya ditambahkan itu ada rubber karet ini untuk melindungi tangan biar nggak panas. Jadi kan kita harus pegang dulu nanti untuk mengukur berapa tekanan barnya. Dari hasil reaksi ini menghasilkan gas. Nah, gas inilah yang sebagai penggerak aslinya. Gas ini yang mendorong bahwa untuk menggerakkan pneumatik. Nah, mungkin untuk pneumatik, roller valve dan lain sebagainya mungkin akan dijelaskan oleh mekaniknya sendiri. Silakan, Bang.
Dia kalau menawar dia jurusan memang teknik. Teknik mesin. Iya, Teknik teknik mesin mesin. memang Beliau ahlinya. Iya, beliau ini memang. yang tugasnya merancang mobil ini. Berarti Sedangkan kalau Paris sama Tara. Tara itu teknik kimia. teknik, Iya. teknik kimia kami yang merancang reaksinya. Reaksinya. Sedangkan Nazar ini selaku dia untuk stoppingnya, mobil ini stop di mana, dia yang catat datanya. Karena sesuai dengan teknik Ya, elektro. sesuai kan. teknik elektro. Gitu. Mungkin Bang, kalau Bang. Nar, gimana? Nah, mobil ini sebelumnya kami sudah desain di software namanya Inventor. Nah, desain ini kami desain per part, mulai dari bannya, mulai dari strukturnya itu sudah kami desain di software Inventor. Nah, dari software itu kami salah satunya ini 3D print. Nah, kami masukkan ke software 3D print, kemudian di print sesuai yang diinginkan, sesuai desain itu, kemudian hasil itu terbentuklah part yang kami inginkan. Nah, kemudian kami tambahkan rubber di bagian bannya. Nah, rubber ini bertujuannya untuk menghindari mobil anti slip. Nah, saat mobil ini berjalan, mobil ini tidak akan slip. Untuk mencegah slip itu kami menambahkan rubber yang sudah kami desain sebelumnya. Nah, untuk pneumatik sendiri ini penggeraknya itu menggunakan sistem gas. Nah, dari hasil reaksi kimia tadi itu ditransfer ke pneumatik itu untuk menghasilkan gerak piston, gerak pneumatiknya. Pistonnya yang ini tadi ya. Ya. Nah, yang ininya ya. yang ini, ya, Oke. itu. Oke. Nah, dari gerak itu menggerakkan roda belakang. Nah, kami dalam desain ini menggunakan sistem penggerak roda belakang. Nah, roda belakang ini bergerak sesuai tekanan yang kami butuhkan, sehingga mobil ini dapat ditempuh dengan jarak sesuai analisis kami. Begitu. Kalau yang ini apa fungsinya dia? Yang ini, Sebagai ini apa tuh dia? sebagai regulator. Nah, regulator ataupun air filter lah kita bilang. Air filter ini untuk, ini kan dia ngasilin oksigen sama apa namanya, air. Nah, dari hasil filtrasi ini keluarlah air yang aman untuk digunakan, yang dikeluarkan outputnya. Habis itu oksigennya, karena mobil ini dia targetnya ke ramah lingkungan. Jadi hasil pembuangan, kalau motor atau mobil biasa itu kan pembuangannya tuh karbon dioksida. Nah, jadi kan berbahaya untuk kita hirup lagi. Namun kalau mobil ini dia mengeluarkan oksigen. Jadi ya kita dapat lebih sehat lah udaranya. Mungkin seperti apa sih kalau misalnya reaksi Dewan Juri sendiri seperti pas lihat prototipe yang kita hasilkan bisa berhenti secara presisi mungkin? Mungkin untuk Dewan Juri pada perlombaan itu mereka melihat hal yang berbeda nih di tim kami, di tim Indonesia, terutama di Kutaraja WSK, karena kami sendiri yang menggunakan prinsip pneumatik gitu. Jadi mereka cukup senang dengan mobil kami ini karena kami ini menghasilkan emisi yang tidak berbahaya gitu, oksigen dan cuma air. Nah, juri juga agak terkejut karena mobil kami tidak menggunakan stopping mechanism tertentu. Kami cuma menggunakan kehabisan gas dari reaksi itu. Makanya mereka itu juga cukup lama di stand kami menanyakan bagaimana reaksinya, berapa energi yang kami keluarkan, dan berapa jumlah oksigennya. Itu di stand kami cukup lama dibandingkan kontestan lain. Dan dalam artian mereka itu cukup amazed dan cukup tertarik dengan mobil kami. Iya, karena hal baru bisa Hal jadi, baru gitu, berbeda dari yang lain. Karena cuman ya kita satu-satunya yang menggunakan tanpa menggunakan listrik, elektrik. Ya. Berarti tenaga gas Ya, atau ya, pure tenaga pure gas. gas ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat ini dari, kan kita ada dari Indonesia ada 3 perwakilan ya, Ya. universitas. Nah, berarti kalau bisa dikatakan perwakilan dari Indonesia cuma kita yang meraih juara atau gimana? Sebenarnya UNS juga meraih juara, cuman bukan pada bagian performance bukan race, tapi dia the best design, Desain design poster. Jadi kami ada 2 kompetisi, yang dimana kompetisi yang sebenarnya kompetisi itu adalah di performance race. Nah, performance race yang di mobilnya. Cuman ada satu kejuaraan lagi yaitu poster competition. Jadi desain terbaik poster lah. Dan itu desain poster itu ditentukan oleh voting. Nanti waktu Ya. di perlombaan itu ada voting itu. Nanti setiap tim itu diberikan satu kertas untuk voting yang mana kira-kira mobil paling bagus Ya. dan yang mana kira-kira mobil yang paling poster yang paling menarik nih.
Jadi itu berdasarkan hasil voting itu, voting antara semua tim. Ya, gitu. jadi ibaratnya pemilihan lah. Pemilihan. Jadi Nominasi voting. voting, hasil voting. Mungkin satu nih ke Tara nih. Mungkin kan Tara ini kan perdana nih ikut kompetisi dan langsung ke luar negeri ya. Mungkin gimana sih? Mungkin bisa ceritakan nggak pengalaman Tara gimana sih melihat adanya karya-karya baru dari berbagai universitas di dunia itu, melihatnya tuh seperti apa sih mungkin pengalaman Tara di sana? Untuk yang ke universitas lain Iya. ya, melihat untuk seperti tadi prototipenya dan juga pengalaman selama di universitasnya itu lebih ke desain universitinya. Kami kompetisinya itu berada di gimnasium yang mungkin perbedaan dari Indo mungkin signifikan banget gitu kan. Cuman seru melihatnya, melihat universitas lain, keunikan dari universitas masing-masing itu berbeda dengan prototipe yang dibawa juga mereka berbeda, dan juga penggerak dari mobil mereka juga berbeda gitu kan. Dan melihat apa yang kami bawa ini mungkin menjadi kekuatan kami untuk selama kompetisi itu keunikan jadinya. Jadi kami untuk minder tuh kurang dan juga nggak terlalu minder jadinya ya teman-teman, nggak terlalu minder dan juga semangat selama di sana gitu. Jadi begitu. Mungkin selama mengikuti kompetisi mungkin apa kendala yang kita temukan mungkin? Mungkin untuk kendala itu terletak di bahan kimianya. Nah, waktu kami coba antara di Indonesia, di Unsiah dan di Cina itu terjadi hal yang betul-betul di luar dugaan, itu reaksi kimia itu berjalan dengan lambat. Sedangkan kalau kami di Indonesia itu cepat. Nah, ini mungkin antara ada dua hipotesis nih kenapa bisa terjadi gitu. Antara reaksi kimia yang di Indonesia ini mungkin kurang terlalu tinggi reaksinya, konsentrasinya, atau yang di Cina ini benar-benar pas gitu. Kami menggunakan ini hidrogen peroksida 30%. Untuk di Indonesia ini kami cuma melakukan pengenceran yang biasa, ataupun mungkin di Cina itu lebih advance. Jadi sesuai dari hasil data kami, itu reaksinya berjalan lambat itu. Kami sebenarnya di tim itu udah panik gitu. Kenapa kok lambat ini reaksinya? Tetapi makanya waktu race pertama itu kami hasilnya itu memuaskan, tapi masih sedikit kurang dari targetnya. Nah, pada race kedua itu kami adjust lagi, kami bandingkan antara data yang udah kami dapat di Indonesia, kami bandingkan lagi, kami lakukan kalibrasi lagi. Dapatlah jumlah bahan kimia yang kami butuhkan untuk menghasilkan tekanan yang kami butuhkan juga. Pada race kedua, alhamdulillah mobil mampu mencapai target. Mungkin apabila pada awal kami mengetahui masalah ini, pasti mobil ini pada percobaan pertama kami sangat-sangat yakin bahwa mobil ini bisa sampai ke target dengan jarak yang selisih lebih rendah. Kami sangat optimis akan hal itu. Tetapi ada hal yang mungkin tidak sesuai dugaan kami yang membuat kami agak terkejut gitu waktu race-nya. Beda bahan berarti. Mungkin beda konsentrasinya mungkin. Mungkin di kaminya terlalu tinggi atau gimana. Jadi itu yang sangat tidak terduga yang menjadi permasalahan gitu. Mungkin untuk masalah eksternal yang lainnya itu di bahasa sih Bang. Di bahasa Ya. agak Jelas berbeda itu. memang. Jadi Itu cari makali kayak gimana? jadi waktu perlombaan itu saja itu saya cuma menjumpai satu orang gitu. Satu orang ini yang orang lokal, orang Cinanya yang bisa bahasa Inggris cukup lancar. Jadi kalau misalnya nggak ada dia itu kami betul-betul kayak orang bingung gitu. Kami tanya berapa waktunya lagi? How many time that left? Mereka bingung. Jadi aduh gimana nih ya? Kami nggak tahu. Jadi apapun komunikasi itu harus pakai translate gitu. Sahabat kami di sana translate lah jadi. Google Translate. Ya, sahabat kami itu Google Translate di sana. Itu hal yang cukup berbeda dari Indonesia. Ataupun waktu kami lomba ke Malaysia, mereka pasti berbahasa Inggris jelasnya kan. Tapi kalau di Cina itu mungkin karena perbedaan ini ya. Kalau kita kan gunain abjad, mereka gunain bahasa kanji atau apa mungkin namanya mungkin salah ya. Hansen ya. Jadi itu mereka nggak sepenuhnya menguasai bahasa Inggris. Itu tantangan eksternalnya. Di kendala bahasa. Kendala Iya, bahasa. Tapi kalau misalnya mungkin ke Munawar nih. Tapi kalau misalnya secara teknologi mungkin perbedaan kita misalnya Indonesia dengan perkembangan teknologi di Cina setelah kita lihat langsung mengikuti kompetisi di sana seperti apa sih mungkin? Nah, beda jauh kalau dibandingkan teknologi yang ada di Indonesia. Jauh-jauh sangat di Cina itu sangat maju, apalagi teknologinya. Bahkan sampai map mereka itu bisa tahu kita berapa detik lagi itu lampu merah di depan. Saking canggihnya. Bahkan pas kami kunjungan ke lab mereka itu
ada alat yang bisa melihat sampai ke atom-atomnya gitu. Nah itu buat kami wah banget gitu, nggak pernah lihat tiba-tiba langsung dikejutkan dengan alat lab yang sebesar itu, bahkan secanggih itu. Itulah bikin kami Pengalaman baru. Pengalaman jadi. baru. Pengalaman baru. Dan ya kami terkejut bahwa kami bisa mengunjungi universitas tingkat 20 dunia kalau sama mereka, Tianjin University itu. Nah ya kami sangat amazed, wah ini kok misalnya ada di Indonesia, enak kali ini nih, karena alat-alat mereka itu cukup banyak dan cukup lengkap gitu, bisa sampai sekian skala atom. Mungkin untuk mobil mereka sendiri itu dalam segi mungkin ini ya agak culture shock gitu, mereka itu dalam segi perhitungan ataupun segi kimianya itu sangat-sangat detail sekali. Untuk konsentrasinya mereka punya alat tuh hitungnya. Kalau kami kan cuma modal ya pencampuran secara biasa gitu. Dan modal Ya, analisis data analisis juga. data aja, lebih ke asumsi. Sedangkan mereka punya alat yang lebih lengkap gitu. Makanya waktu konferensi itu, saya kan ada ikut konferensi nantinya setelah lomba. Nah, itu mereka cukup menanyakan itu, kalian gunakan alat apa, kalian gunakan suhu berapa. Sedangkan kami mungkin kami cukup lebih sangat simpel gitu, nggak sampai segitunya. Karena kami mungkin keterbatasan alat gitu. Di situ Itu yang beda. Itu yang beda berarti. Nah, kembali lagi ke prototipe yang kita hasilkan. Ini kan kita udah berhasil meraih juara pertama pada kategori Race. performance race mungkin. Nah, mungkin tindak lanjut dari prototipe yang kita hasilkan ini seperti apa sih mungkin ke depan? Apakah akan ada prototipe jenis baru setelah hasilnya ini atau gimana sih? Mungkin ini kami sedang dalam fase pengumpulan dana juga nih Bang. Kami ingin kembangin mobil baru nih, yaitu mobil elektrokimia. Mobil elektrokimia ini juga banyak digunakan oleh mahasiswa di Cina itu. Nah, untuk mobil ini sendiri itu mungkin akan digunakan untuk kategori lomba yang lain lagi. Jadi kami rencana ingin membuat 2 prototipe gitu. Jadi satu prototipe ini kami gunakan untuk lomba yang lain, dan satu lagi ini kami gunakan untuk lomba yang lain. Jadi rencana mungkin ada 2 tim nanti untuk bergerak. Kalau misalnya di tahun ini cuma 1 tim yang pergi berlomba, mungkin di tahun kedepannya kami akan usahakan 2 tim ikut lomba yang terpisah gitu. Jenis prototipe yang sama berarti atau beda? Berbeda mekanismenya. Coba Nazar jelasin. Mungkin kami sebenarnya prototipe itu udah ada di tempat tim kami, cuman perlu di maintenance lagi lah. Jadi nama mobilnya itu mobil Volta. Jadi dia mobil yang menggunakan zat elektrolit, yang dimana zat itu menghasilkan listrik yang ini kan penggeraknya dia menggunakan pneumatik. Nah, si elektrolit itu kan menghasilkan listrik. Kami menggunakan dinamo di samping bannya, itu dia sebagai penggeraknya lah. Namun kelemahan dari mobil tersebut ya kayak pengalaman kami kemarin yang digunain mobil orang-orang Cina itu lambat. Jadinya karena dinamo tadi. karena dinamo tadi, karena dia harus mengumpulkan elektron dulu biar bisa ngasilin listrik yang cukup untuk menggerakkan dinamonya. Nah, itulah yang menjadi keunikan dan satu-satunya pegangan kami di sana. Yang dimana mobil kami sangat cepat. Kami 23 meter itu cuman butuh waktu 40 detik lah untuk mencapai 23 meter ya. Jadi nggak ngabisin waktu 2 menit. Yang pengalaman kami di sana itu mobil orang Cina tuh kadang-kadang kehabisan waktu, tapi mobilnya belum berhenti, jadinya langsung di stop lah mobilnya, karena sesuai sama rules-nya lah. Berarti kalau misalnya jaraknya dari start ke finish itu emang berapa dikasih waktu tadi? 2 menit. 2 menit. Ya, 2 2 menit. Kita tadi 40 detik. 40 detik dan mencapai 23 meter. Cepat. Sangat cepat itu. Itu mungkin jadi salah satu faktor Iya. pertimbangan ya. Karena mobil Volta itu kan dari elektrolitnya itu biasa hasilnya tegangannya rendah, mungkin 1 atau sampai 2 volt gitu. Nah, untuk gerakin dinamonya itu pastinya gerakan jadi lambat sekali. Dan itu jadi kalau lomba di kami itu, kami jadi keunggulan tuh, mobil kami lebih cepat. Mungkin untuk mobil Cell Volta itu keunggulannya mereka lebih akurat. Kenapa? Pemberhentian mereka tuh ada mekanisme tersendiri. Mereka namanya iodine clock itu. Iodine clock itu jadi sensor bisa deteksi apabila ada cairan ini, iodine ini berubah jadi hitam, reaksinya akan diberhentikan gitu, akan di-cut arus listriknya. Ibarat fungsi delay di Arduino lah. Jadinya dia si iodine clock tuh dia dicampurkan asam cuka dengan iodine sehingga dia membentuk cairan berwarna hitam sesuai detiknya. Misalnya gini, kita membutuhkan waktu, kan kita butuh juga analisis dan juga trial and error, yang dimana itu data-data untuk untuk mencapai target yang kita butuhkan, yang dimana target tersebut
diperoleh dari hasil data trial and error memang. Nah, di sel mobil Volta ini dia keakuratannya tuh ketika si iodine clock yang menjadi hitam, itu si sensor warna itu akan mendeteksi, oh ini udah hitam nih, berarti kami harus mematikan si dinamonya. Nah, di situ ditaruhlah microcontroller untuk mengatur bahwasannya oh ini sudah warna hitam, mobilnya harus berhenti gitu. Jadi kita memberikan perintah ke dalam si microcontroller. Jadi mungkin mobil, bahkan kami sempat agak sedikit mungkin agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu lihat mobil orang Cina tuh ya cukup canggih tuh. Bahkan mereka bisa, misalnya ini garis finishnya, mereka langsung berhenti langsung. Mendadak gitu reaksinya. Kenapa? Karena iodine clock itu. Beda dengan mobil kami itu berhentinya natural. Jadi dia perlahan pelan sehingga berhenti total. Mungkin itu yang advance dari mobil Volta kelebihannya. Iodine clock tuh kayak sensor dia tuh. Cairan lebih lebih tepatnya, ini. cairan kimia yang yang dihasilkan untuk menggantikan delay. Jadi untuk dia ibaratnya jam yang pasir, jam pasir gitu. Jadi ini mereka tuh merancang dalam satu wadah, ada cairan asam cuka dan iodin. Jadi mereka takar tuh berapa iodin dibutuhkan untuk misalnya dari 0 ke 23 itu bisa 4 detik. Nanti mereka bakal cairan ini dalam 4 detik itu bakal menghitam gitu. Dan ada sensor nanti. Jadi waktu hitungan 1, 2, 3, 4 nih bakal hitam mendadak gitu. Betul kayak hitam langsung. Sensor deteksi kalau ini warna hitam dan di arus listriknya itu dimatikan gitu. Dari sensornya dari controllernya itu. Maka mobil mereka tuh langsung berhenti tiba-tiba gitu. Ya, mungkin ini kan udah mau masuk penghujung kegiatan kita ya, acara kita bincang-bincangnya. Kalau boleh tahu sebelumnya nih, kita masih semester pertama tuh gimana sih kalau boleh tahu? Itu Kalau dari bagi-bagi sih. Gimana? Bagi-bagi kan kami ada yang 4, ada yang semester. 6. Yang paling Yang paling Paling tinggi tua saya bangunan. Udah semester? Sekarang semester 7. semester 7 lah. Kami Masih 5. masih 5 nih. Saya Nazar, Itarami masih semester 5. Berarti saudara alun ini teman-teman adik-adik kita ini masih semester 5 sudah meraih prestasi yang gemilang ya di kancah dunia bisa dikatakan. Berhasil meraih juara pertama dengan prototipenya yang sungguh luar biasa, kita bilang dengan nama Kutaraja Aeromoto ya. Ya. Nah mungkin ini kan masih ada, mungkin ini kan lagi masuk mahasiswa baru nih, Iya, bakal iya, baru mungkin. Nah mungkin di penghujung kegiatan bincang-bincang kita ini mungkin dari kita sih sendiri-sendiri, mungkin dari Faris dulu ya. Apa sih mungkin pesan kita kepada mahasiswa baru, khususnya di mahasiswa USK dan sebagainya lah. Seperti apa sih mungkin dalam pengembangan soft skillnya, mungkin supaya bisa jadi kan kalian berempat ini jadi panutan kepada adik-adik yang lain ya. Mungkin dari Faris dulu nih. Mungkin untuk generasi muda, terutama generasi muda di Aceh nih, saya ingin bilang itu, jangan pernah minder, jangan pernah underestimate diri sendiri. Kami udah membuktikan bahwa generasi muda Aceh ini bisa berkompetisi di tingkat internasional maupun nasional. Jadi saya punya quotes ini, quotesnya tuh begini, kita boleh kalah soal fasilitas, tapi jangan pernah kalah soal usaha. Kenapa? Saat di usaha itu sudah besar, maka semuanya itu bisa kita atasi. Kenapa begitu? Kami sudah membuktikan sendiri dengan fasilitas kalah dengan fasilitas orang luar, tapi kami bisa menang dan bisa mengikuti lomba ini. Gitu. Jadi jangan pernah underestimate diri sendiri. Yes, Nazar. Kok dari saya sendiri sih mungkin yang paling penting harus dipelajari itu bahasa Inggris ini. Itu yang penting ya. Itu paling penting sih. Lain Sia-sia aja kalau misalnya ke luar negeri tapi nggak bisa bahasa. itu sih paling penting karena kalau kita bandingkan bahasa Inggris, kita sebagai orang Aceh itu kan agak kurang ya. Jadi mungkin di bahasa Inggrisnya lah mungkin diperbaiki lebih banyak kosakatanya ataupun gaya pembicaraan kita dalam menggunakan bahasa Inggris itu lebih orang lebih ke first impression ketemu kita tuh, wih keren nih gitu. Nah, kalau dari saya sendiri buat penonton itu terus semangat lagi buat apapun impian yang mau ingin dicapai, itu harus semangat lagi, harus usaha yang lebih gede lagi biar dunia tahu bahwa kita dengan keterbatasan kita bisa juga ke kancah di dunia. Kalau dari aku sendiri, ini kan di era kemajuan teknologi nih, banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil, khususnya apalagi kita yang sebagai mahasiswa baru, kecimpung di perkuliahan itu banyak peluang untuk kita tuh mengambil kompetisi apa yang
inovasi apa yang kita inginkan gitu-gitu. Dan aku sendiri pengen menyampaikan bahwasanya apapun usaha yang kalian sedang lakukan itu harus yakin dan juga harus optimis. Karena bagaimanapun peluang yang kalian sedang lakukan ini itu adalah bisa menjadi hasil yang besar. Seperti aku juga belajar dari teman-teman yang lain, dari anggota-anggota. Kita persiapan untuk sekarang untuk kompetisi ini itu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan untuk melakukan analisis dan segala macamnya. Awalnya kami minder, cuman karena terus diyakinkan dan tetap usaha. Satu, kami tidak berekspektasi tinggi untuk mendapatkan juara. Kami cuman mengharapkan bahwasanya bisa membawa ini ke nama internasional. Dan alhamdulillahnya walaupun dengan usaha yang dibilang kami juga low budget jadinya kan, dengan efisiensi dana, tapi alhamdulillah kami bisa membuktikan itu, begitu sih. Berarti ini kan apalagi ini kan momennya masih momen hari kemerdekaan, ini salah satu mungkin kado kita dari kita mahasiswa untuk Aceh khususnya ya. Aceh khususnya. Ya baik, saudara Alun, tidak terasa ini waktunya sudah 30 menit lebih ya kita bincang-bincang. Mungkin bagi saudara Alun yang mau dapat mendengarkan ulang pada siaran kegiatan bincang-bincang kita ini, dapat langsung melihat langsung di kanal YouTube kami di serambinews.com. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Terima kasih atas banyak kesempatannya. juga.